Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulisma Kurniasari, NPM 2001010200063 akan mempresentasikan hasil dari review artikel pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan identitas artikel. Untuk judul artikel sendiri yaitu pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Dengan nama jurnal yaitu kumpulan riset akuntansi atau jurnal Gersna. Dengan jumlah halaman 15 halaman, dengan volume 13 nomor 2, serta tahun terbit 2022 dengan penulis Kifayatul Ahyar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, serta Wahyu Anggit Prasetya. Latar belakang. Setiap tahun, pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk mendukung kegiatan dan mewujudkan program pembangunan desa. Anggaran dana desa ini mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Pengalokasian anggaran dana desa tersebut menjadi hak dan juga kewajiban pemerintah setempat sesuai dengan prinsip keadilan dan mengedepankan prioritas kebutuhan masyarakat desa, guna mewujudkan kemandirian desa serta mendukung pengentasan desa tertinggal. Namun, besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya fraud. Upaya pencegahan terjadinya fraud dilakukan dengan mewajibkan pemerintah desa untuk taat dan juga patuh dalam menyajikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi pelaksanaan APBD desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa, serta laporan kekayaan milik desa di akhir tahun anggaran. Penyajian laporan keuangan memberikan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan juga rincian transaksi penggunaan anggaran. Kepatuhan pelaporan keuangan ini dianggap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan juga pemerintah pusat. Adanya transparansi dalam menyajikan laporan keuangan juga meningkatkan pengawasan yang dilakukan masyarakat untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Selain upaya pencegahan fraud, dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal dan juga mekanisme sistem whistleblowing. Menurut Mahdi dan juga Darwis pada tahun 2020, sistem whistleblowing ini merupakan sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Nah, adanya sistem whistleblowing ini juga menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan atau fraud tanpa adanya kekhawatiran karena kerahasiaan data itu akan terjamin dan diharapkan banyak masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai dari fraud itu sendiri. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banjarsari, Temanggung. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dana desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarsari, Temanggung. Untuk sampel yaitu pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu, sehingga sampel pada penelitian ini itu diperoleh sebanyak 63 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kaur perencanaan, dan BPD di 13 desa di Kecamatan Banjarsari, Temanggung. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang memfokuskan pada pengukuran dan juga analisis data secara statistik. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, variabel independen pada penelitian ini dapat menerangkan variabel pencegahan fraud sebesar 54,7%. Nah, berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Namun, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Sistem pengendalian internal pada beberapa desa di Kecamatan Banjarsari masih tergolong lemah karena kurangnya otorisasi pada semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, serta tidak adanya kejelasan wewenang, sehingga mengakibatkan tidak adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud itu sendiri. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, fenomena tergambar secara jelas. Yang kedua yaitu penyampaian dan juga gaya bahasa mudah dipahami. Yang ketiga yaitu menyertakan sumber pada setiap referensi yang digunakan. Untuk kekurangan yaitu yang pertama, keterbatasan ruang lingkup penelitian. Yang kedua yaitu lingkungan yang dijadikan sumber penelitian belum dipastikan menggunakan standar operasional prosedur atau SOP terkait dengan sistem pengendalian internal. Cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.